Kita ini kan sering dengar shopping experience, tapi apa yang kita pahami dengan shopping experience? Yaitu pelanggan masuk ke toko kita ingin merasakan pengalaman berbelanja di tempat kita yang berbeda. Iya. Gitu. Silakan, dari Mhm. lagi. Baik. Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi Mhm. untuk itu free trial itu Pak ya, kalau misalkan tadi kata Pak Gusway jangan ditungguin, jangan dijagain gitu. Terus gimana Pak kalau sampai sedikit Pak ya? Maksudnya diutil gitu Pak. Kalau kita nggak ada tempatkan petugas yang maksudnya sengaja mau melayani gitu loh Pak. Shrinkage itu bagian dari resiko bisnis. Maka itu memang ada rasio besaran shrinkage terhadap total penjualan kita. Shrinkage adalah hal yang tidak terhindarkan. Ya, shrinkage tidak terhindarkan. Apakah kita memandang semua pelanggan kita itu pengutil? Apakah kita memandang semua pelanggan kita itu orang nakal yang akan merusak barang kita? Kalau mentalitas kita seperti itu, maka kita tidak cocok berbisnis retail modern. Anda kembali ke zaman retail tradisional lagi, di mana Anda akan jagain semua barang gitu ya, karena Anda tidak percaya pelanggan itu baik. Anda percaya pelanggan itu pada dasarnya pengutil, maling, vandalisme gitu ya, maka memang Anda tidak cocok berbisnis modern. Barangkali kita akan kembali ke retail tradisional, di mana semua harus kita jagain, semua harus kita pasang orang. Kalau tidak, pelayanan jadi buruk. Contoh ya, toko tradisional hanya dijagain 2 orang. Pelanggan yang datang 3 orang, 4 orang, sudah Anda langsung kewalahan dan Anda kemungkinan besar lost sales. Kenapa? Saya tungguin, nggak beres-beres nih dia ngurusin yang satu ini gitu ya. Ya sudah, saya berpindah ke toko tetangga. Syukur-syukur di sana lebih banyak petugas yang melayani saya. Iya. Begitu kira-kira. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Ya, kembali. Ini Bu Yanti menanyakan, kalau kafe yang outdoor bagaimana cara menjaga kelembapan udaranya? Sirkulasi udara. Ya, sirkulasi udara. Udara harus dipastikan mengalir secara terus-menerus sehingga tidak ada udara terperangkap di situ, karena udara tidak bisa suhu yang terbentuk, kelembapan yang terbentuk tidak bisa berhenti sendiri, tidak bisa selesai sendiri. Karena dia dibentuk oleh alam, kombinasi dari banyaknya air lalu panas yang luar biasa di tempat kita mengakibatkan air relatif menguap, terhembus angin, ngumpul. Kalau di ruangan atau tadi Anda bilang kafe, meskipun kafenya outdoor, kafe outdoor tetap udaranya tidak mengalir, pasti kelembapannya tinggi, suhu yang terbentuk saya tidak tahu, ya. Singkat saja ya. Ini ada yang tanya juga, Pak, ruangan saya tidak pakai AC, kipas angin menyelesaikan masalah. Rahasianya sudah saya tulis, sangat tegas, sangat jelas. Asal suhunya di bawah 28 derajat, kelembapannya tidak lebih dari 50%. Toko Anda pasti nyaman. Karena saya punya klien di Ciawi ya, kalau tetangganya Bandung itu, tokonya tidak pakai AC. Saya cek suhunya tidak lebih dari 28 derajat, hanya 27 derajat berapa. Karena tokonya terapit gedung besar ini, dan memang dia berada di dataran tinggi. Udaranya sendiri memang udara yang sudah sejuk. Tokonya tidak lebih dari 28 derajat, humidity-nya relatif kering. Dia di bawah 50%. Tidak ada masalah. Dia hanya bantu dengan kipas angin untuk mengalirkan udara. Udaranya bergerak. Selama udaranya bergerak, tidak ada udara terperangkap di situ, tidak lembab, maka relatif aman. Jawabannya sederhana sekali. Anda punya termometer, lihat berapa derajat, berapa humidity-nya, berapa kelembapannya. Lewat dari 28 derajat, lewat dari 50% kelembapannya, Anda pasti tata udaranya tidak bagus.
udaranya tidak mengalir. Dan setahu saya sudah pernah menyampaikan. Oh, kipas angin kan? Saya sudah pernah menyampaikan. Kuncinya, gunakan kipas angin, jangan kipas angin yang industri itu. Gunakan kipas angin yang baling-baling bambu. Nah, ini kipas angin helikopter ini kipas angin yang paling ampuh untuk mengalirkan udara secara konstan ya. Ketika dia berputar, udara di bawah ini ditekan ke mana-mana. Secara konstan terjadi aliran udara bergerak terus. Jadi udaranya tidak stuck, tidak berhenti. Ya. Banyak kan yang suka pakai kipas angin yang di pinggir itu loh, Mbak Riri. Wow, yang gede banget. Yang kipas Betul. angin itu loh, yang bunyinya meraung-raung itu. Gua pikir ini ampuh ini. Enggak ampuh. Lebih ampuh kipas angin baling-baling ini. Kenapa? Karena dia gerakannya konstan, terus-menerus. Sementara kipas angin ini kan hanya di satu arah. Betul nggak? Kita naruhnya kan di dinding tuh. Di satu arah. Atau dia muter-muter gitu, Mbak Riri. Muter-muter dia. Pada saat dia ke kanan, yang ini yang mengalir. Waktu dia bergerak ke sini, yang ini ngalir nggak? Enggak. Yang sebelah sini berhenti lagi. Jadi gerakan udaranya bergerak, stop, bergerak, stop. Sementara kalau yang baling-baling helikopter ini terus-menerus. Anda pasang beberapa titik, maka tidak ada udara terperangkap di ruangan Anda. Masalah kedua, humidity. Humidity, Anda tidak bisa atasi dengan mengalirkan, karena kelembapan udara, uap air tidak langsung pergi gara-gara Anda hembuskan kipas angin, tetapi memang terjadi pergerakan. Mudah-mudahan tergantikan ya. Paling aman Anda pasang dehumidifier ya. Anda harus serap kelembapan ya. Ada mesinnya namanya dehumidifier, menyedot kelembapan udara. Memang ada mesinnya untuk pergudangan, untuk penyimpanan, itu memang ada alat untuk menyedot kelembapan air. Nah, kalau perlu Anda pasang di kafe Anda supaya udara di kafe Anda tidak lembab gitu. Baik. Silakan, Mbak Riri. Lanjut ya, kita lanjut. Ini standar kapasitas pendingin udara itu berapa ya Pak kira-kira kalau ruangannya 15 kali 10 meter persegi, supaya tata udara dan kelembapan di ruangan tersebut 15, tidak membuat 15 kali 10 biar nyaman lah gitu intinya. Oh, gampang itu ya. 15 kali 10, 150 meter persegi, lebih kurang Anda butuh 10 PK. Kalau kecukupan ini 10 PK. Jadi Anda sudah tahu toh rasionya, dibagi 15 aja, dibagi 15. Anda kira-kira PK sudah cukup. Gitu ya. Oke. Menjawab. Ada lagi? Silakan. Lanjut. Pertanyaan. Sudah semua nih. Toko saya nggak pakai AC Pak Kris, kipas angin. Apa Sudah bisa dijawab. dipasang alat tadi? Ya udah ya, Mbak Hanifah. Oke. Sudah dijawab karena saya sudah baca tadi pertanyaannya. Kuncinya tadi ya, suhu tidak lebih dari 28 derajat dan kelembapan tidak lebih dari 50%. Di bawah 50%. Contoh 40, 45, 42, maka relatif tidak lembab. Ya, pasti pelanggan tidak terlalu kepanasan ya. Kadang-kadang begini juga, Mbak Riri, mereka tidak mau pasang pintu karena mereka tidak pasang AC. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena angin tidak akan masuk sendiri ke dalam toko Anda ya. Angin tidak segitu pinternya ya masuk sendiri ke tokomu. Angin berubah-ubah arah. Kadang masuk, kadang tidak masuk, tergantung arah angin. Kalau Anda tidak mau pasang pintu kaca, resikonya toko Anda
lebih panas karena udara dari luar ikut masuk, apalagi kita di pinggir jalan. Aspal itu kan panas luar biasa kalau siang. Betul apa enggak? Iya. Permukaan aspal itu sampai beruap-uap kalau siang. Kebetulan angin sedang ke arah kita, masuklah panas, menyumbang kepanasan di dalam toko kita. Kalau sudah namanya beruap-uap, itu sudah pasti lembab sekali. Jadi kalau di toko kita tidak dorong tata udaranya, tidak mengalirkan udara terperangkap di toko kita, pasti toko kita lembab sekaligus panas. Fungsi dari AC itu adalah dia mengambil, dia menyedot udara yang ada di dalam toko kita, dia buang. Itu makanya AC itu ada outdoor. Dia sedot, dia buang. Lalu dia semburkan udara dingin yang membuat kita lembabnya berkurang karena udaranya disedot. AC itu nyedot. Kelembapan udara dibuang. Yang disemburkan itu hanya udara dingin, bukan udara kering. Udara dingin. Kita itu kekeringan di ruang AC karena AC sedot terus. Udara yang di dalam disedot terus. Itu alasan kelembapannya turun. Terus mengerti ini ya. Jangan mengira sekedar dingin. Kalau sekedar dingin, Pak, saya siapin es batu, saya semburin kipas angin. Sama kan, Pak, dingin? Iya, itu makin lembab. Tokomu makin lembab. Dia tidak kering. Jangan salah ya. Kita bukan butuh dingin, kita butuh lembabnya turun. Kelembapannya turun. Oke. Ya. Ini ada lagi dari Mbak Yayu. Oh ya, Mbak Yayu dulu. Iya. Di toko dipasang 2 AC. Kalau suhu di luar lagi dingin, boleh nggak matiin salah satunya? Boleh. Selama suhunya tidak lebih dari 28 derajat, matiin aja. Patokannya itu ya. Ya, contoh nih, kita pasang, katakan toko dipasang 8 unit, Mbak Riri. 8 unit. Nggak usah dinyalakan 8-8-nya, nyalakan 4, kita lihat suhu yang terbentuk. Ternyata masih kurang dikit. Sudah mau tembus dari 28 derajat, kita nyalakan satu lagi sudah cukup. Tidak perlu nyala 8-8-nya. Tapi ingat, begitu pelanggan masuk, semua orang membawa panas tubuh. Membawa uap air. Dari pernapasannya nih, menyumbang tambahan uap air. Itu alasan mengapa 5 AC tadi sudah nggak kuat. Jadi kita tambahkan, nyalakan lagi. 1 unit sampai 2 unit lagi. Artinya apa? Artinya kita hemat toh. Tidak perlu, kalau diukur kita butuh 8 AC. Tapi apakah perlu saya nyalakan 8-8-nya? Nah tadi yang nanya tadi tuh Mbak Riri. 15 kali, ini contohnya ya. Ini kan 10. Kalau A2PK berarti 5 unit kan dia pasang Mbak Riri. Benar nggak? Kalau A2PK. Apakah 5 unit harus dinyalakan semua? Tidak harus ya. Kita tinggal jaga suhunya tidak lebih dari 28 derajat dan selama tidak lebih dari 50%. Maka itu sebenarnya cukup untuk menjaga kenyamanan toko Anda. Kan ada juga ya, untuk kelembapan itu dijual. Ada. Namanya dehumidifier. Jadi dia bukan melembabkan. Jangan salah beli ya. Humidifier dengan dehumidifier itu 2 hal yang berbeda loh. Kalau kita di ruang AC, kekeringan, kita belinya ini. Humidifier. Ini pelembab malah. Supaya kita jangan kekeringan di ruang AC. Yang tadi saya maksud dehumidifier. Ini menolong sekali ya. Apalagi sekarang lagi pancaroba. Ini kita kadang-kadang udaranya ekstrim panas dan ruangan di dalam rumah kita terbekap ya, terkungkung gitu ya. Ini ya dehumidifier, dia anti lembab bahkan karena dia menyedot kelembapan. Silakan. Baru lanjut dengan Pak Ardi, tinggi ruangan berapa yang berpengaruh terkait standar kapasitas pendingin ruangan?
memang makin tinggi permukaan, makin besar ruangan yang harus diisi ya. Tadi kalau kita ngomong dengan rasio tadi seperti tadi, rasionya bisa turun kalau ruangan Anda terlalu tinggi, berarti kebuang banyak sekali udara kebuang ke permukaan di atas, sehingga memang itu menjadi pertimbangan ketika Anda mendesain toko, pertimbangkan juga tinggi ruangan. Tinggi ruangan yang bagus, yang cukup tinggi memang enak, lega, ya, khususnya kalau kita nggak mau pakai AC. Tapi tetap saja tata udaranya harus dijaga, ya. Makin tinggi ruang plafon kita, maka kita sangat membutuhkan kipas angin baling-baling tadi, supaya udaranya memang bergerak, mengalir, gitu ya. Apalagi kalau Anda maksudnya memang ruangan yang sebenarnya lebih banyak terbuka. Tapi kalau Anda ruangannya tertutup, tidak disarankan plafon terlalu tinggi, karena tentu akan membuang banyak sekali udara yang harus Anda dinginkan, kan? Banyak sekali udara yang harus Anda turunkan kelembapannya, ya. Timbang-timbang ya, kalau biasanya plafon tinggi, rumah yang memang dirancang rumah tropis, tidak menggunakan AC minim, hanya di dalam ruangan saja. Ruangan tamu dan lain-lainnya biasanya tanpa AC, ya, mengandalkan aliran udara saja. Ya, oke, sudah habis pertanyaannya. Ini masih ada 13 menit. Silakan raise hand atau diketik ulang. Bukan diketik ulang, diketik aja. Diketik ya. saja. Silakan kalau mau sharing atau kondisi yang ada di toko masing-masing sekarang nih seperti apa, Bapak Ibu bisa sharing juga ya. Kelembapannya sudahkah mencukupi? Itu. Biasanya kalau kita masuk ke suatu tempat kadang suka merasa panas gitu. Itu berarti kelembapannya ya Pak Kris ya, yang kurang bagus ya. Ada dua, memang ada dua. Satunya suhu, satunya kelembapan. Ya, suhu yang terbentuk plus kelembapan. Suhunya, suhu lagi panas, ditambah kelembapan tinggi, lebih menyiksa. Suhu betul. Panas, tetapi kelembapan rendah, kita nyaman-nyaman aja. Tetap merasa nyaman. Kenapa? Karena uap air gampang keluar dari tubuh kita. Kita tidak tersiksa. Itu bedanya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada? Silent? Kalau silent ini berarti sudah harus diakhiri. Berarti sangat jelas, sangat amat jelas. Sangat jelas. Kadang-kadang last minute, Bu, baru sibuk. Ya, Mbak Riri, baru last minute ada ide-ide untuk ditanyakan, di mana kita sudah harus selesai gitu ya. Ada lagi? Oke. Nah, itu kalau untuk katakanlah yang baling-baling itu ya, Pak ya? Ya. Masih perlu pakai exhaust fan nggak? Kadang masih terasa panas gitu. Nah, jadi saya teringat di salah satu klien saya, Mbak Riri, dia berada di daerah yang 1.200 di atas permukaan laut. Jadi suhu lingkungan dia, iklim dia, suhunya hanya bergerak di 18 sampai 20 derajat saja setiap hari. Jadi apakah dia butuh AC? Nggak butuh. Dia nggak butuh AC. Dia hanya perlu merancang toko di mana lubang-lubang angin itu banyak. Lubang angin banyak, udara masuk. Tapi, nah seperti pertanyaan Mbak Riri tadi, apakah udara tidak bisa terperangkap? Bisa. Toko diisi banyak pegawai plus pelanggan, bisa terperangkap. Itu kenapa perlu kipas angin yang tadi untuk membuat udara terus bergerak. Dia tidak boleh stuck di satu titik, karena itu yang akan mengakumulasi suhunya naik terus, plus kelembapan akan naik terus. Jadi tetap butuh udara mengalir. Nah, salah satu caranya memang kombinasi antara udara masuk dan udara keluar. Ya, ini contoh umpama kita punya toko,
tadi ada udara yang bisa masuk, tapi bagaimana supaya udara ini keluar? Jadi memang perlu dipasangkan exhaust, memang dipaksa keluar. Ya, di beberapa titik itu memang sengaja dipasang exhaust supaya udara yang ada di dalam selain ada yang masuk, ada yang keluar. Supaya proses mengalirnya makin bagus, kita tekan pakai kipas angin tadi sehingga udara masuk juga dialirkan terus-menerus gitu ya. Karena kebetulan di tempat itu udaranya memang sudah dingin, kita tidak butuh AC karena secara suhu dia aman. Yang tidak aman adalah kelembapan yang terbentuk dari faktor manusia yang ada di dalam. Sehingga memang dibutuhkan aliran udara terus-menerus bergerak. Nah, ini triknya ya. Ini sama nih. Apakah toko ini perlu AC? Enggak perlu. Dia tidak perlu AC. Kenapa? Karena suhunya tidak pernah lebih dari 28 derajat. Suhu di luar saja 18 sampai 20, kadang-kadang kalau lagi musim hujan dia bisa 14 sampai 16. Orang di sana aja pakai jaket siang-siang. Gitu ya. Nah, itu contoh. Jadi kita sesuaikan dengan lingkungan kita masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu, yang Anda bisa bawa pulang dari materi hari ini, modalnya cuma satu ya. Cari termometer digital, lalu Anda ukur suhu plus kelembapan. Maka Anda menemukan jawabannya. Anda tidak mau pasang AC, tidak apa-apa. Bagaimana mengatasi suhunya jangan lewat 28 derajat, bagaimana kelembapannya tidak lebih dari 50%. Kalau Anda berhasil mengatasi dua hal ini, apa kita perlu AC? Nggak perlu. Tapi kalau Anda tidak menemukan cara membuat suhunya tidak lebih dari 28 derajat, dan Anda gagal menekan kelembapan kurang dari 50%, maka toko Anda pasti tidak nyaman. Saya jamin toko Anda tidak nyaman. Ya? Iya. Begitu. Silakan. Baik. Ada lagi? Masih ada 7 menit. Kalau tidak kita 7 menit terakhir. Kalau tidak kita berfoto saja. Kita pulang cepat kalau begitu ya. Oke, ini partisipan kita ada 53. Tapi lumayan. Banyaknya silent ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Ya. Ada lagi? Berarti sirkulasinya berarti ini sudah cukup bagus nih di toko masing-masing. Sepertinya ya. Begitu. Ada 2. Parah banget atau bagus banget. Bagus banget tidak ada yang perlu ditanyakan. Atau parah banget. Sampai malu kalau ditanyakan. Oke. Ya, sudah. Ini menit-menit terakhir. Berarti ini episode ke-5, nanti terakhir kita episode ke-6. Itu apa, Pak? Episode ke-6 yang bisa ditangkap oleh panca indera pengecap. Pengecap. Oke. Rasa itu ya. Baik. Serius nih nggak ada lagi? Minggu lalu kan kita membahas aroma gitu ya. Betul. Yang bisa dicium ya. Saya ada tips yang menarik ya. Iya, silakan Pak Kris. Katanya kalau kita sering jalan-jalan itu loh, Mbak Riri. Jadi waktu kita jalan-jalan, kita sengaja beli parfum yang bagus lah, yang keren, yang mahal, yang baunya tentu saja kita suka. Lalu kita bawa traveling. Di sana kita pakai parfum itu. Selama di negara-negara yang kita kunjungi, negara Eropa gitu, kita pakai parfumnya. Sudah kan? Nanti waktu kita pulang kan parfumnya kan nggak habis tuh, masih ada dong. Iya. Atau kita bisa beli lagi merek yang sama. Maka ketika kita sudah di Indonesia seperti sekarang nih, aduh, sudah kangen jalan-jalan gitu ya rasanya, wah lihat foto orang di mana-mana. Maka ketika parfumnya kita pakai, kita akan berasa sensasinya kita berada di luar. Kita akan mengingat kembali, lagi di sini, lagi di sini. Itulah kekuatan dari apa yang kita bentuk, ya kan di minggu lalu saya memberi contoh ya, kita bisa membentuk itu
baik yang dilihat, baik yang dicium, baik yang didengar, itu akan masuk ke subconscious mind. Termasuk suhu ya, suhu udara yang hari ini kita rasakan. Saya pernah tinggal, ini cerita yang berkait ya, masih ada waktu. Saya pernah tinggal di Manchester, di Inggris ya, Manchester. Itu kan lagi musim dingin. Itu kan Anda merasakan banget tuh dinginnya negara tersebut ya. Rasa dinginnya itu kan beda ya dengan ruangan AC. Sudah lama, itu kejadian tahun 1997 sampai 1998. Suatu hari saya berada di Jepang, lagi musim dingin, Mbak Riri. Saya pergi ke suatu tempat, dinginnya itu mirip. Itu saya bisa mengingat ketika saya tinggal di Manchester. Jadi hal-hal yang bisa kita tangkap dengan panca indera itu semua terserap masuk ke subconscious mind. Demikian juga suasana yang kita bentuk di toko kita, mau itu yang bisa dilihat, yang mereka dengar, yang mereka cium, yang mereka rasakan, dan minggu depan kita bahas yang bisa mereka kecap, itu semua tersimpan sebagai koleksi yang bisa membangkitkan ingatan tentang tokoh kita, baik itu kesan buruk maupun kesan indah, kesan baik, ya, semuanya akan menjadi koleksi, ya, di subconscious mind para pelanggan kita. Kesan apa yang mau Bapak Ibu sampaikan? Pengalaman apa yang Bapak Ibu ingin mereka koleksi dari toko Anda? Itu saja yang Anda harus pegang. Ya. Baik. Itu? Iya. Cukup ya? Oke, cukup. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and